Salam kecerdasan, selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Si Hotang Marsoid ya. Kali ini saya berbicara tentang hukum pidana. Topiknya adalah ajaran tentang kesalahan. Baik, ajaran tentang kesalahan mempunyai keterkaitan dengan pertanggungjawaban, ya. Bahkan hubungan itu sangat erat sekali, ya. Kesalahan, pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban yang dimaksudkan di sini adalah tentunya perbuatan seseorang di mana perbuatan itu merupakan delik, ya. Nah, ada suatu asas di dalam hukum pidana begini: tidak boleh dipidana jika tidak ada kesalahan. Nah, jadi seseorang itu hanya boleh dipidana, hanya boleh dihukum kalau sudah terbukti memiliki kesalahan, ya. Nah, jadi untuk dapat memidana seseorang diperlukan ada dua syarat, ya. Nah, yang pertama, harus ada dulu satu perbuatan yang dilakukan, ya, di mana perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum, ya, yang secara limitatif sudah disebut sebagai delik. Nah, jadi perbuatan yang melawan hukum ini itulah sebagai sendi atau dasar adanya perbuatan pidana. Nah, yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban, ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan sendi kesalahan, ya, itu adalah kesalahan. Jadi ada perbuatan melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan ada dan pelakunya adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai sendi kesalahan. Nah, dengan dua syarat itu dapatlah dikatakan bahwa yang menjadi unsur-unsur kesalahan atau sult ada 4, ya, yaitu kesengajaan, kemudian kealpaan, yang ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab, dan yang keempat adalah tidak ada alasan pemaaf, ya, tidak ada alasan pemaaf. Nah, jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kesalahan itu, ya? Apa rumusan kesalahan itu? Nah, jadi ini perlu dijelaskan karena tidak semua yang melakukan perbuatan itu, yang melakukan perbuatan pidana itu menyebabkan melekatnya kesalahan kepada si pembuat. Ya, belum tentu, ya, belum tentu melekat kesalahan oleh atau kepada si pembuat, ya. Nah, contohnya begini. Saya buat ilustrasinya ada 3, ya. Nah, seorang anak kecil, katakanlah dia berusia di bawah 8 tahun, ya, di bawah 8 tahun. Dia bermain korek api atau bakar-bakaran di sisi satu rumah, ya. Lalu dia membakar-bakar sampah atau rumput di sekitar rumah tersebut.
ternyata akibat dia melakukan perbuatan membakar-bakar itu, ada rumah yang terbakar. Ya, ada rumah yang terbakar. Nah, jadi perbuatan si anak itu sebenarnya sudah merupakan perbuatan pidana. Ya, perbuatan pidana itu. Bahkan lebih luas lagi, perbuatannya itu bisa mengancam, ya, atau menimbulkan bahaya umum terhadap barang, yang lebih luas lagi terhadap jiwa. Itu dia. Atau setidak-tidaknya perbuatan si anak tersebut telah menimbulkan akibat. Akibat, ya. Telah menimbulkan akibat yang dilarang. Nah, jadi kembali kepada delik material, yaitu terbakarnya rumah. Nah, tetapi perlu kita ingat, ya, atas perbuatan si anak kecil tadi, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, jadi kenapa? Itu karena kemampuan mentalnya belum sampai ke sana. Ya. Dia sebenarnya tidak mengerti arti perbuatannya itu. Jadi dengan demikian, perbuatan pidana yang dia lakukan itu tidak menyebabkan melekatnya kesalahan pada diri si anak. Itu dia yang pertama. Nah, yang kedua, seorang dalam kondisi sakit jiwa atau berubah akalnya, ya, itu menyerang seseorang, sehingga orang yang diserangnya itu luka, atau bahkan bisa hilang nyawa. Nah, pelaku yang menyerang itu adalah orang yang sakit jiwa. Nah, kepada si pelaku ini pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, ya, karena dia sendiri tidak mengerti perbuatannya. Ada gangguan mental, ya, ada gangguan mental. Nah, jadi dengan demikian orang yang sakit jiwa atau berubah akalnya tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Jadi sudah ada dua, tadi anak kecil, dan yang kedua adalah orang yang sakit jiwa, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, ya, yang selanjutnya adalah seorang dokter, ya, dengan keadaan diancam dan dipaksa oleh orang lain atau oleh seseorang agar dokter itu membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa yang menodong itu, ya, yang menodong itu atau yang memaksa itu dinyatakan dalam keadaan sakit kronik pada organ tubuh yang sensitif dan fatal, ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ternyata diketahui bahwa surat keterangan dokter itu sebenarnya tidak sesuai dengan dengan kondisi kesehatan daripada orang yang mengancam, ya. Nah, namun atas perbuatan dokter yang mengeluarkan surat keterangan palsu dalam arti tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kepada orang atau kepada dokter itu juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, alasannya kenapa? Karena dia dipaksa, sehingga dokter itu tidak dapat dipersalahkan. Nah, jadi bila demikian halnya, apa sesungguhnya kesalahan itu? Ya. Jadi dari 3 contoh yang saya katakan itu, ya, dari 3 contoh itu si anak kecil tidak mempunyai kesalahan karena si anak kecil itu belum mengerti arti perbuatannya, ya. Kemampuan intelektualnya belum
mampu menjangkau itu ya. Nah, yang berpenyakit jiwa walaupun sudah dewasa tetapi tidak dapat menginsyafi perbuatannya. Ya. Nah, sedangkan dokter dia dewasa dan hidup normal, hidup sehat dia. Tetapi tidak dapat dipersalahkan sebab dia tidak dapat berbuat menurut kehendaknya, tetapi dia itu berbuat menurut kehendak yang memaksa dia, ya. Nah, jadi orang dapat disebut mempunyai kesalahan bila dia tidak termasuk dalam ketiga contoh yang saya sebut itu, ya. Jadi kalau begitu seseorang dapat dinyatakan memiliki kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah dia mengerti perbuatannya, dia menginsyafi perbuatannya, dan dia melakukan itu menurut kemauannya, ya, menurut kemauannya. Nah, jadi itu apa? Nah, selain dengan kesengajaan, ya, kesalahan juga dapat dilakukan karena kelalaian atau kealpaan. Nah, contohnya begini. Seorang yang mengendarai kendaraan dan di luar kemauannya, yang mengendarai itu menabrak orang lain. Ya, itu ada diatur pada pasal 359 KUHP contohnya, ya. Nah, jadi dia menabrak orang lain itu bukan kemauan dia, itu. Tetapi orang lain tertabrak. Nah, itu adalah kealpaan. Nah, jadi sebenarnya setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus dimintai pertanggungjawaban. Ya. Namun untuk dihukum haruslah orang yang mempunyai kesalahan. Nah, jadi ajaran tentang kesalahan ini lebih lanjut dapat dilihat dari dua aspek, ya. Yang pertama dalam arti etis sosial, ya, to reckoning fatbarheit, dan menurut hukum pidana. Nah, kalau menurut hukum pidana itu dapat dibagi lagi atas dua, yaitu kesengajaan atau offset dan kealpaan atau kulpa, ya, kealpaan atau kulpa. Nah, sekarang saya jelaskan dulu menurut arti etis sosial atau to reckoning fatbarheit. Nah, artinya begini. Pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, ya, untuk menentukan sendi kesalahan yang selanjutnya diberi sanksi. Nah, jadi to reckoning fatbarheit ini adalah pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, dan untuk menentukan sendi kesalahannya, selanjutnya dia diberi sanksi. Nah, to reckoning fatbarheit ini lebih ditujukan pada perbuatan seseorang yang menunjukkan kemampuannya, ya, Oke. Nah, ada 4 faktor yang merupakan unsur perbuatan yang berhubungan dengan to reckoning fatbarheit ini. Apa itu? Nah, yang pertama adalah perbuatan manusia. Ya. Yang kedua, perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Nah, yang ketiga, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat adalah dengan kesalahan, ya, dengan kesalahan. Nah, perbuatan manusia, gimana, ya? Nah, sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa subjek delik adalah manusia. Ya. Nah, oleh sebab itu yang dapat dianggap melakukan delik hanya manusia. Nah, itu menurut ajaran KUHP kita, KUHP Indonesia, ya.
Jadi kalau perbuatan hewan, perbuatan alam itu tidak dapat dikategorikan sebagai delik ya. Berbeda dengan ajaran hukum pidana modern, bahwa dalam hukum pidana modern, korporasi atau perusahaan dapat melakukan delik atau sudah tergolong menjadi subjek delik ya. Nah, yang kedua yaitu bertentangan dengan hukum. Nah, kalau disebut bertentangan dengan hukum, itu bukan hanya hukum pidana yang tertulis ya, atau bukan hanya berdasarkan peraturan jabatan saja, tetapi juga itu mencakup kepatutan, kepatutan. Ya. Yang ketiga, orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi dalam hal ini dapat kita kategorikan atas 3 bagian ini. Itu tentang orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama, yaitu adalah mengenai mentalnya. Nah, mengenai mentalnya itu adalah orang itu harus mengerti akan nilai perbuatannya. Ya, berarti dia itu sudah memiliki daya nalar dan sudah bukan anak lagi, atau tidak terganggu jiwanya itu. Jadi dia harus mengerti nilai perbuatannya. Ya. Kemudian yang B-nya adalah tentang keadaan jiwanya. Nah, ini harus sedemikian rupa bahwa dia dapat menentukan kehendaknya. Jangan dipaksa, kalau dipaksa itu tidak termasuk. Ya. Nah, kemudian yang C-nya bahwa orang itu insyaf, sadar akan perbuatannya. Ya. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Baik. Nah, sekarang 4. Ya. Yang terakhir tadi dengan kesalahan. Artinya apa? Itu bahwa pada diri orang yang melakukan perbuatan pidana itu tidak ada melekat unsur yang membebaskan atau menghilangkan kesalahan. Jadi tidak ada alasan pemaaf, tidak ada alasan yang membenarkan. Jadi misalnya begini, jiwanya tidak normal atau di bawah umur. Nah, kalau dikatakan jiwanya tidak normal atau dia anak di bawah umur, berarti ada unsur yang melekat pada diri pelaku yang membebaskan dia. Ya. Tapi ini tidak harus. Jadi orang dengan kesalahan itu adalah bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu tidak ada unsur yang membuat dia supaya bebas, ya, nggak ada, tidak. Nah, oke, unsur delik ini pada umumnya, unsur delik ya pada umumnya tidak disebut dalam pasal-pasal KUHP, melainkan hanya secara diam-diam, ya, secara diam-diam atau secara tersirat ada di dalam KUHP. Nah, misalnya begini, dalam soal kejahatan terhadap jiwa atau pembunuhan, ya, jaksa dalam melakukan dakwaannya atau ya dakwanya tidak perlu membuktikan bahwa pelaku kejahatan itu sehat atau tidak. Jiwanya ya, nggak perlu. Nah, kenapa? Asumsinya semua orang dianggap sehat. Ya, semua orang dianggap sehat. Ya. Tentunya sangat tidak mungkin mencantumkan unsur seperti itu dalam pasal-pasal KUHP. Ya. Nah, kalau atau sebab dengan dicantumkannya rumusan seperti itu, maka jaksa harus dapat membuktikan bahwa seseorang itu sehat jiwanya
dalam setiap kasus yang diajukan ke pengadilan. Wah, kalau seperti itu yang terjadi kan bisa nggak jadi-jadi ini nih penegakan hukum di mana-mana ya. Nah, oleh karena itu bila kita melihat ajaran kesalahan, tentunya tidak terlepas dari perbuatan pidana. Ya. Nah, sebab kesalahan baru ada kalau terlebih dahulu ya dilihat dari dua sudut itu menurut doktrin dan menurut hukum pidana positif. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk dulu tentang doktrin. Dalam doktrin akan dipaparkan begini, akan saya paparkan begini. Ada beberapa pendapat para ahli hukum pidana yang terkenal itu Jonkers misalnya. Kalau Jonkers itu membagi pengertian kesalahan itu atas sengaja dan lalai, itu dia sengaja dan lalai, itu boleh dipisah, sengaja, lalai, kemudian melawan hukum, kemudian kemampuan bertanggung jawab. Nah, kalau VOS itu memandang pengertian kesalahan atas kemampuan bertanggung jawab, tidak ada alasan yang menghapuskan hukuman, kemudian perbuatan itu adalah perbuatan sengaja atau lalai. Kemudian ada juga Mesger. Dia mengartikan begini, kesalahan ya, dia mengartikan kesalahan atas kemampuan bertanggung jawab, sengaja dan lalai, kemudian tidak ada alasan menghapuskan kesalahan. Tidak ada alasan. Nah, jadi dengan demikian begini, kesalahan itu terdiri atas kesengajaan, ya, kelalaian, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan melawan hukum? Melawan hukum itu disebut juga dengan istilah wederrechtelijkheid. Wederrechtelijkheid. Atau melawan hukum merupakan salah satu unsur dari perbuatan pidana. Di samping kelakuan, ya, di samping kelakuan dan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, ada dua pandangan tentang wederrechtelijkheid ini, ya. Ada dua pandangan itu. Yang pertama, formil wederrechtelijkheid atau melawan hukum secara formil. Ya. Nah, yang kedua, material wederrechtelijkheid atau melawan hukum secara material. Nah, menurut Vos dulu, itu masih kita pada doktrin ya. Menurut Vos, formil wederrechtelijkheid atau melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau hukum tertulis. Ya, itu dia. Misalnya kalau kita apakan ke Indonesia itu bertentangan dengan KUHP atau peraturan-peraturan hukum pidana lainnya di luar KUHP. Ya. Nah, sedangkan pengertian material wederrechtelijkheid adalah bertentangan dengan asas-asas umum dan norma-norma tidak tertulis. Itu dia kalau menurut Vos. Ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, kalau di Indonesia boleh dikatakan itu menganut material wederrechtelijkheid. Itu saya mengutip putusan Mahkamah Agung 8 Januari 1966. Register nomor 42K ya garing KR tahun 65 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 1972 register nomor 72K 1970. Nah, contoh konkret diterimanya material wederrechtelijkheid di Indonesia adalah mengacu pada pasal 534 KUHP. Ya, apa itu 534 KUHP? Nah, menurut pasal ini 534 KUHP ya, formil wederrechtelijkheid ya, kalau menurut formil wederrechtelijkheid
peragaan alat kontrasepsi itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dapat diancam pidana. Nah, jadi kalau kita memperagakan alat-alat kontrasepsi, misalnya ini kondom pemakaiannya begini, nah ini spiral, nah ini pil anti hamil segala macam, kita peragakan itu kepada orang lain atau di depan umum, maka perbuatan seperti itu bisa diancam pidana, ya. Nah, tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Ternyata banyak ya pada masa-masa sebelumnya, ya, banyak kegiatan yang memperagakan, bahkan ada iklan dulu di televisi yang menyiarkan secara terbuka dan luas tentang alat-alat kontrasepsi ini. Namun kepada mereka atau kepada pelaku itu tidak ada ancaman pidana. Tidak ada ancaman pidana. Nah, apakah kebal hukum mereka? Ya, tidak, ya. Tidak. Persoalan pasal 534 KUHP ini yang secara formil itu merupakan perbuatan yang diancam pidana. Tetapi secara material itu mengalami dekriminalisasi. Ya. Nah, kenapa dikatakan mengalami dekriminalisasi atau penghilangan unsur pidana? Nah, itu tentu tidak terlepas dari program pemerintah atau program nasional yang menggalakkan keluarga berencana, ya. Jadi keluarga berencana, ya. Baik. Nah, sekarang perbuatan melawan hukum, ya, baik yang formil atau material, akan dilihat dengan menghubungkannya dengan ajaran kesalahan. Nah, jadi sebelumnya sudah saya katakan bahwa KUHP tidak ada mencantumkan kemampuan bertanggung jawab. Tidak ada mencantumkan bahwa seseorang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab, ya. Nah, jadi walaupun demikian, itu bukan berarti bahwa KUHP kita ini tidak menganut, ya, melawan hukum. Tidak, ya, itu harus kita bedakan itu. Nah, tadi pun sudah saya katakan secara implisit, secara diam-diam, perbuatan melawan hukum itu atau pencantuman melawan hukum sebenarnya itu terdapat di dalam beberapa pasal, ya, yang ada di dalam KUHP. Nah, contohnya begini. Ada rumusan yang mengatakan begini, tanpa izin. Nah, tanpa izin berarti tapi kalau dilakukan itu tanpa izin, maka perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum. Tapi kalau dilakukan dengan izin, ya tentu bukan, ya. Nah, kemudian ada lagi kata yang mengatakan melampaui kekuasaan, melampaui kekuasaan. Berarti bukan kekuasaan dia, ada tersendiri kekuasaan yang dibolehkan melakukan itu. Nah, pihak yang melakukan itu, pihak yang tidak mempunyai kekuasaan tetapi melakukan perbuatan itu namanya melawan hukum, ya. Ada lagi kata tanpa tujuan yang patut, ya. Tanpa tujuan yang patut. Jadi kalau dilakukan itu dengan tanpa tujuan yang patut, nah itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Dan juga ada kata tidak menuruti kebiasaan, ya. Tidak menuruti kebiasaan. Jadi menyimpang dari kebiasaan itu dianggap ada melawan hukum. Nah, itulah kata-kata itu sudah menunjukkan bahwa KUHP itu menganut melawan hukum. Jadi hanya saja itu hanya saja itu tidak secara terang-terangan atau eksplisit, melainkan dilakukan dengan implisit, ya. Jadi di luar ketentuan seperti yang disebut di atas, ya, itu
tanpa izin, melampaui kekuasaan, ya, tidak ditemui perkataan melawan hukum. Nah, walaupun tidak dimuat, namun sistem perumusan delik yang sedemikian itu telah sesuai dengan pendapat umum, ya, sudah sesuai. Nah, setiap perbuatan yang terjadi apabila telah memenuhi syarat rumusan undang-undang secara formil, itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Saya ulangi, ya, setiap perbuatan yang terjadi apabila telah memenuhi syarat rumusan undang-undang secara formil, itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Ya. Tapi ingat, ya, perbuatan melawan hukum tadi ada dua, perbuatan melawan hukum secara formil dan perbuatan melawan hukum secara material.